Hai teman-teman, Hai teman-teman, dengerin yuk kabar Hanif berdasarkan bacaan hari ini, Selasa 21 September 2021. Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Hari ini Selasa tanggal 21 September 2021 bertepatan dengan Pesta Santo Matius Rasul dan Pengarang Injil. Gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13 yang mengisahkan ketika suatu saat Yesus berjalan di depan rumah cukai dan dilihatlah Matius di situ. Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Serta-merta Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Sekolah sepertinya tak butuh buku, padahal tetap saja dibutuhkannya. Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berdirilah Matius dan mengikutinya. Sepertinya setelah itu terjadi relasi sangat akrab sehingga suatu saat Matius mengundang Yesus dan para muridnya untuk makan-makan di rumahnya bersama pemungut cukai yang lain. Ketika orang Farisi melihat hal tersebut, dia heran dan bertanya pada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama orang-orang berdosa?" Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setiap orang punya masa lalu. Kita juga punya masa lalu dan kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan hari depan yang lebih baik. Sebuah berita gembira untuk para petobat adalah nilai seorang manusia lebih ditentukan bukan bagaimana dia mengawali, tapi lebih pada bagaimana dia mengakhiri. Yudas Iskariot, Matius lebih kurang 3 tahun bersama-sama Yesus. Tapi yang menentukan bukan berapa lama dia bersama Yesus, tetapi bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Yudas Iskariot setelah 3 tahun bersama-sama Yesus, akhirnya dia mengkhianati. Memang dia merasa bersalah, tapi mengakhirinya dengan cara bunuh diri. Sementara Matius bersetia mengikuti Yesus. Bahkan para ahli mengatakan Matius masih ikut memberitakan Injil selama 15 tahun dan meninggal sebagai martir. Lewat Matius kita tahu kisah yang dilakukan oleh Yesus, pengajaran tentang Yesus pada waktu itu, karena Matius juga sebagai pengarang Injil. Dan di antara Injil yang lain, Injil sinoptik yang lain, Matius yang menuliskan silsilah Yesus yang paling lengkap. Jadi kita mengetahui silsilah Yesus itu seperti apa, karena Matiuslah yang menuliskannya. Kalau saja Matius tidak dipanggil oleh Yesus, mungkin kita hari ini tidak mengenal silsilah Yesus secara lengkap. Maka ketika Yesus tahu orang-orang Farisi bergumam dan bertanya kepada para muridnya, Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Membuat roti dengan taburan zaitun. Cara menaburnya sedikit. Bukan orang sehat yang butuh tabib, melainkan orang yang sakit. Dan Yesus mengatakan pada orang Farisi, "Pergilah dan camkanlah perkataan ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan." Karena Yesus tahu berbicara dengan orang Farisi yang hafal ayat-ayat kitab suci, ayat kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Karena di dalam kitab Hosea bab 6 ayat 6 dikatakan seperti itu. "Aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelian."
menghendaki belas kasihan, bukan menghendaki persembahan. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bisa saja hari-hari ini kita seperti orang Farisi yang mementingkan ritual keagamaan. Tetapi hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Kita lebih mudah menghakimi orang lain yang kita anggap tidak sejalan dengan pemikiran kita. Kita memang harus benci dengan dosa, tetapi kita harus mengasihi para pendosa. Akhirnya saya mau mengatakan, membuat surat lupa menyimpan arsip. Untuk mencarinya butuh waktu yang lama. Mari berteguh dalam memegang prinsip, namun tetap murah hati kepada sesama. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat berpesta Santo Matius sambil meneladan semangat, pertobatan, dan kesetiaan. Berkat dalam. Berkat dalam.